dari sejak berdirinya itu sudah dilibatkan, sehingga jadinya sudah nyambung dari sejak awal, ya. Jadi kalau kita lihat semua selalu kita bilang tentang keluarga Dominikan, dan inilah tempat pertama cikal bakal kelompok ini lahir. Nama kota ini namanya Pruy di Perancis Selatan. Waktu itu ada ajaran Albigensianisme, di mana ada Allah yang baik, Allah yang buruk, Allah yang jelek. Itu pengajaran mereka. Dominikus dalam perjalanannya dia merasa terpanggil untuk mengembalikan gereja Katolik, di mana Allah itu adalah ya baik, satu. Nah, ajaran inilah yang membuat sudah banyak orang terpengaruh. Nah, akhirnya Dominikus yang dulu dengan nanti itu akan dipelajari lagi di tingkat-tingkat yang awal dengan uskupnya, lalu ditinggal uskupnya meninggal. Tapi rumah ini, tempat ini menjadi cikal bakalnya karena di tempat inilah para wanita-wanita yang sudah menjadi anggota dari ajaran Albigensian itu tinggal di sini, dan Dominikus itu datang kemari, ini para awam nih, untuk berkenalan dengan mereka dan akhirnya mempertobatkan mereka, mengembalikan menyelamatkanlah jiwa-jiwa. Jadi makanya salah satu tujuan utama Ordo adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Dari kelompok awam wanita-wanita ini, kenapa para Albigensian ini banyak wanita? Ya dulu mereka sungguh-sungguh banyak kelompok-kelompok wanita ini yang benar-benar bisa ikut dengan setia, karena mereka ajarannya adalah Allah yang jahat itu yang materialisme, yang badania, yang jasmani. Kita harus hindari, nggak perlu itu menikah, nggak perlu itu juga hidup yang mewah. Kita harus kembali bahwa Allah yang baik adalah Allah yang rohani. Nah, jadi banyak sekali wanita-wanita yang bergabung untuk kelompok ini. Bahkan ada pengkhotbah-pengkhotbah wanita Albigensianisme yang mereka tidak ada sekat-sekat wanita. Mereka malah lebih mengagungkan Maria Magdalena daripada Petrus, pemimpin gereja. Inilah salah satu ajaran Albigensianisme. Jadi banyak sekali pengikut-pengikut wanita awam yang begitu diagungkan, yang bisa berkhotbah, yang bisa luar biasa hidup miskin, seperti kita sekarang lah. Ini coba aja Rosada 5, kan banyak yang perempuannya tuh, ya kan? Yang perempuan kan sangat mudah untuk bisa hidup mati raga lah. Jadi banyak sekali pengikutnya saat itu. Inilah mulainya Dominikus masuk ke wanita-wanita ini yang sudah ikut ajaran Albigensianisme untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Jadi dari sinilah dia dari kota Panjuk di atas bukit, dari tempat ini ada atasnya itu Panjuk, dia lihat ada seperti bintang jatuh di kota ini, dia jalan kaki, lalu saat itu dia sudah berdoa, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Lalu dia lihat tanda itu, lalu dia kemari dan ketemulah wanita-wanita ini. Jadi tujuan utama Ordo sudah jelas. Yang pertama-tama Dominikus mulainya dengan menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya sangat banyak kemiripan dengan Legio Maria yang juga tujuannya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Itu sudah satu tuh yang sangat jelas, mulai dari Ordo Dominikus buat bentuk dia untuk keselamatan jiwa-jiwa dari kota Pruy ini. Ini kapelnya sekarang, biaranya sekarang para suster-suster kontemplatif. Singkatnya, ya inilah pertobatan Dominikus dengan kelompok pertamanya dia. Dia belum bentuk kelompok-kelompok yang lain, dia bentuk kelompok awam. Yang akhirnya kelompok awam ini berbentuk menjadi suster-suster pendoa kontemplatif. Inilah kelompok pertama yang Dominikus bentuk. Dan sebelum kelompok imam-imamnya dan sebelum kelompok-kelompok suster yang lainnya. Jadi selalu referensinya cikal bakalnya awam. Inilah yang pertama kali dibentuk Dominikus, yang diubah, yang akhirnya menjadi kelompok suster-suster kontemplatif. Nah, dari sini juga nanti Dominikus setelah berkembang dia minta doa. Jadi dia minta doa sama kelompok ini, tolong doakan saya dalam karya saya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Saya harus punya tim, saya harus punya kelompok. Kalau enggak, mana bisa saya menjalankannya seorang diri. Dia
lewat doa-doa kelompok awam yang berubah nanti menjadi kelompok para suster kontemplatif ini, dia mulai pergi ke tempat-tempat, ke kota-kota, ke universitas-universitas untuk mengumpulkan, untuk mencari sahabat-sahabat, teman-teman, pengikut-pengikut yang pertamanya. Tidak begitu lama, ya kurang lebih 5-6 tahun setelah itu, sudah terbentuk beberapa orang, beberapa kelompok dari kota ini juga, dari Perui ini juga. Dulu selalu berdampingan, Dominikus maunya itu kelompok ini selalu bersama dan berdekatan. Ada biara para awamnya, ada biara para susternya yang perempuan, ada juga para yang laki-laki itu dia mau dalam satu keluarga yang sama. Dulu makanya semuanya mulai dari Perui. Makanya Perui ini kota yang sangat menjadi cikal bakal berdirinya itu misi untuk keselamatan jiwa-jiwa ini. Makanya dalam kenaikan Bunda Maria 12-17, dengan pertolongan Bunda Maria, karena di kota Perui ada pelindungnya itu Bunda Maria yang terberkati, dan dia begitu dekat dengan Bunda Maria, makanya dia serahkan perlindungannya kepada Bunda Maria untuk kelompok pertamanya ini, yang dari kelompok-kelompok yang dia kumpulin dari kota ke kota yang dia kunjungi. Nah ini yang pertama dia sebar ya, dari kota Tulus, di Perui kotanya itu, Perui itu desa. Kota terdekat adalah Tulus. Dari Tulus ini, kita lihat ini yang kotak yang ini, dari Perui ini, dia sebarin 1-3 tempat yang titik pertama ini. Inilah yang pertama dia mulai cikal bakalnya, baru nanti dari sini ke Paris, ke tempat-tempat yang lain. Begitu juga diikuti bersamaan nanti juga kelompok para awam ini, yang jadi kelompok suster-suster kontemplatif juga berkembang mengikuti di mana ini para imamnya itu ada. Selalu berdampingan awal mulanya. Nah, jadinya kelompok ini jadi besar, tidak hanya suster-susternya, tidak hanya juga romo-romonya, dan juga ada para awamnya. Jadi ada banyak pertanyaan, apa bedanya dengan kelompok-kelompok awam yang lain? Ya, kelompok-kelompok ordo yang lain itu ada yang mulainya di tengah, ada yang mulainya dari awal. Maksudnya apa? Ada yang mulainya dari pendirinya, seperti Dominikus dan Fransiskus. Itu makanya kita punya banyak kemiripan dengan OFS, itu Ordo Fransiskan Sekuler. Itu juga kelompoknya awam dari Ordo Fransiskan. Fransiskus, Asisi, dan Dominikus itu mereka bersahabat, hidup di zaman yang sama, tantangan yang sama, dan mulai kelompoknya juga sama, ada juga awam. Makanya punya banyak kemiripan. Sedangkan ordo-ordo yang lain, itu mereka ada yang mendirikannya bukan dari awal pendiri, tapi di tengah-tengah. Dan mereka sangat sulit untuk memasukkan dalam secara legalitasnya, konstitusinya. Jadi mereka sisipkan, karena dari awalnya pendiri itu tidak ada kisah atau sejarah tentang awamnya. Jadi inilah yang membuat jadi beda. Ada di tempat lain yang bilangnya sahabat, mitra, ya, atau ada asosiasi yang lain-lain, tapi tidak bisa sambung langsung secara konstitusi karena pendiri tidak punya sejarah atau cerita tentang bergabungnya awam masuk dalam lingkungan keluarga ordo. Itu yang membuat jadi beda. Makanya untuk buat klub, buat seperti ini sangat mudah karena memang Dominikus maunya seperti itu. Kita satu keluarga sama-sama dalam berkarya. Hanya beda panggilan kita. Tapi tujuan kita itu sama. Nah, ini pertemuan Dominikan, ya keluarga Dominikan seluruh dunia waktu itu di Salamanca di Spanyol beberapa tahun yang lalu. Inilah biara Notre Dame de Perui atau di Perui ini di Paris, rumah pertama, sebuah biara yang tadi saya katakan dari kelompok awam ini yang berubah jadi Dominikan, para suster kontemplatif. Dominikus mulai karyanya ini melihat kekuatan dari apa yang dilakukan oleh kelompok Katarisme atau ajaran Albigensian ini, di mana mereka banyak kelompok-kelompok wanita, mereka banyak juga bermati raga, mereka yang paling penting adalah mereka berkhotbah. Inilah poin-poin nilai-nilai yang juga menjadi awal bagaimana Dominikus memulai ordonya untuk juga menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang udah tersesat, untuk
khususnya untuk para wanita ini yang awam ini juga harus didampingi. Lalu ya bagaimana gereja itu supaya tidak ada sekat-sekatnya, dibentuklah dalam gereja itu yang tidak ada pilar-pilarnya supaya kalau lagi berkhotbah itu semuanya bisa terdengar dan kita tidak ada sekat-sekat antara awam dan juga reliks atau biarawan-biarawati. Kita bersama-sama menjadi pewarta kabar sukacita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itulah yang dibuat. Jadi semua yang ada sekarang, Ordo ini mulai dari sini. Termasuk Rosario yang dikaitkan asalnya Dominikus. Ini diilhami juga dari penampakan perawan Maria yang terberkati di kota Perui ini. Ini kota Perui kayak tempat suatu gereja paroki di mana Dominikus tinggal di situ. Ini tempat dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau buat apa dalam hidup saya sampai saat ini setelah saya ditinggal oleh uskup saya yang tadinya sudah tahu saya mau menyelamatkan jiwa-jiwa lewat pewartaan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah ikut ajaran sesat. Setelah tinggal uskupnya, dia kebingungan, dia pergi ke kota Perui ini, jadi romo paroki, dan dia bertanya berdoa lewat perantaran Bunda Maria, dan dia dapatlah tanda ada seperti bintang jatuh di kota Perui itu dari atas tempat dia tinggal di kota Panjuk. Jadi inilah dalam mewujudkan proyeknya, Dominikus menunjukkan dirinya tidak hanya mampu membedakan apa yang penting, apa yang tidak sengaja, tetapi juga belajar dari pengalaman. Dia berani dan bijaksana. Pengalamannya apa? Pengalamannya dengan ajaran Albigensianisme. Jadi yang sudah mengerikan saat itu, dan dia mulai dari kekuatannya Albigensianisme itu apa? Itulah yang dia mulai di situ. Dengan sasaran target dia adalah yang perempuan-perempuan, di mana mereka banyak. Yang kedua adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Yang ketiga, Dominikus juga itineran atau jadi peziarah, seperti juga para peziarah di imam-imam Albigensian. Dia hidup miskin, dia berkhotbah. Inilah yang memang yang dia lakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kekuatannya para imam atau kelompok dari Albigensianisme ini. Jadi yang dilakukan adalah, ini yang dilakukan oleh para kataris atau kelompok ajaran Albigensianisme. Dia mulai dari situ, belajar dari pengalaman. Perui buat dia adalah pengisian bahan bakar. Ya, inilah kayak oase, di mana wanita ini adalah bagian yang misinya sejak awal, dia mulainya mudah, karena mereka sudah punya dasar, seorang partner yang saleh, yang memang bisa diarahkan. Ini yang dia mulai dari kelompok ini. Sehingga akhirnya inilah permulaan perkembangan awam yang memang sudah lahir dari Perui ini 1207, seterusnya sehingga mereka belum ada kepastian resmi ya sampai 1215, 1217 Dominikus itu mengirimkan saudara-saudaranya dua-dua seperti tadi yang gambar. Dan tetap Dominikus itu mengarahkan, mengajak orang-orang awam juga ikut dalam karya kerasulan dia, seperti rumah pertamanya di Tulus. Jadi dari Perui dia ke Tulus, itu juga dikasih dari seorang awam yang namanya Peter Silan. Jadi para kelompok prianya nggak punya rumah waktu pindah ke kota, lalu dikasih sama kelompok awam ini namanya Peter Silan. Itulah rumah pertama yang para imamnya yang diberikan oleh para awamnya. Jadi dari awalnya itu sudah terlibat langsung. Jadi makanya ketika 1285 ini jenderal atau pemimpin tertinggi Munio Samora, dia buat langsung konstitusi, buat langsung itu secara resmi bahwa awam menjadi bagian dari karya kita dan awam menjadi satu dalam keluarga Dominikan. Ini yang dibuat konstitusinya yang sampai sekarang itu ada dan terus berkembang dan mirip dengan para imamnya dan para juga suster-suster kontemplatifnya. Di mana ketiga kelompok ini, para imam, suster kontemplatif yang dari awam berubah menjadi suster kontemplatif, dan juga awamnya sekarang itu kalau berkaul, berjanji, langsung di bawah Dominikus dan para pengganti-penggantinya. Beda dengan yang kelompok suster-suster aktif seperti di Boncel atau di Pejaten. Mereka mengikut itu spiritualitasnya dan juga
kekeluargaannya. Tapi untuk kaulnya, ketaatannya itu tidak kepada pengganti Santo Dominikus, tapi kepada pemimpin para suster yang aktif. Yang suster-suster aktif ini baru berdiri di abad ya ke-17, ke-18. Siapa yang mendirikan kelompok-kelompok para suster yang aktif ini? Ini dari para romo-romo Dominikannya ataupun dari awam Dominikan awamnya. Seperti siapa kok bisa awam mendirikan para suster? Ini terjadi di kelompok yang namanya suster-suster Dominikus dari Pompei, di kota Pompei di Roma. Ada seorang Dominikan awam yang juga dari ajaran yang sesat, dia seorang imam dari kelompok yang sesat, kelompok gereja setan, tapi dia akhirnya bertobat dan ingin mengembalikan menjadi pewarta kabar kebenaran untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dia menjadi seorang Dominikan awam, dia membenahi itu di kota Pompei, dan dia akhirnya juga membuat kelompoknya sendiri, para suster yang merawat orang-orang yang miskin, merawat anak-anak terlantar, dan kelompok inilah para suster yang didirikan oleh seorang Dominikan awam yang namanya Beato Bartolo de Longo. Jadi ada yang didirikan suster-suster aktif ini oleh para imam, ada juga yang didirikan oleh para awam. Jadi awam sudah mulai dari awal, inilah yang membedakan. Ya, jadi ya saya pikir ini permulaan dari saya untuk bisa melihat bagaimana dasar dari kelompok Dominikan awam ini. Sebelum itu saya akan kasih bagaimana videonya supaya nggak bosan ya. Siapa itu Dominikan awam, tapi dalam bahasa Inggris. Mereka lagi pertemuan. Jadi setiap pertemuan seluruh dunia, ya kan, awam selalu ikut, diajak untuk terlibat. Ini yang menjadi beda, ya. Ini saya kasih lihat videonya mereka ketika mereka berkumpul rapat, lalu ya. Belum mau, ntar ya. Iya, ini udah ada nih. Bentar saya. Dari sini kira-kira ada ini enggak nih? Kalau apa namanya? Kalau di Indonesia ya sudah ada banyak muncul karena memang dari sejarah di Dominikan awam ini. Jadi kalau kita bisa lihat ini sejarahnya ya, saya cuman bisa lihat ini beberapa slide saya tentang Dominikan awam, keluarga Dominikan yang sudah ada di Indonesia ya. Ini kita lihat dari awalnya setelah ratusan tahun dari 1216 ini diresmikan ordonya. Lalu inilah dari abad ke-15-11 ada di Malaka 1554. Ini ada di apa namanya, dari Malaka mereka akhirnya pergi ke Solor, Tarantuka. Nah, ini sudah jadi Flores itu baptisan pertamanya menjadi Katolik ini karena misionaris Dominikan dari Portugis di abad ke-15 sebelum Belanda itu masuk. Inilah kira-kira yang pertama kisahnya di Indonesia supaya kita bisa punya gambaran dari 1556, 1559, terus ini ada juga sampai mereka ke Jawa, misi-misi mereka di saat-saat itu ya. Jadi mereka buat benteng, ada di Ende, ada di Timur, ada di Sumatera, ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, ada di Sunda Kecil. Ini di tahun 15 abad 16 pada waktu penjajahan Portugis di masa itu. Jadi mereka membaptis di Ende 25.000 orang, ada di Flores yang tadi 5.000 orang, macam-macam lah kisahnya. Lalu karena penjajahan Belanda, Dominikan tidak ada lagi di Indonesia. Baru masuk lagi dari Filipina, 1971 Filipina berdiri, lalu dengan tabisan-tabisan dari para romo-romo yang kita semua harus belajar dari Filipina untuk bisa bawa kembali Dominikan ke Indonesia. Nah, ini
kira-kira gambarannya sampai saat ini tentang ada juga para romo yang orang Indonesia yang tabiskan di luar negeri, ya entah itu di Amerika, orang-orang Indonesia yang orang Indonesia belajar di sana, dan juga sekarang ada yang di Taiwan, ya karena seperti masuk kembali, balik lagi begitu loh. Nah ini lalu yang Dominikan awamnya. Dominikan awamnya kita lihat ini dari 1285 yang tadi saya bilang, lalu diakui oleh gereja 1286, meskipun dari awalnya Dominikus sudah mulai, lalu sudah ada kelompok Dominikan awam di Indonesia yang namanya Conferia ini, pencinta Ratu Rosari, makanya di Larantuka itu namanya Reina Losari. Ini kisahnya karena sejarah Dominikan masuk ke sana, dan dulu punya kelompok seperti Dominikan awam yang namanya Conferia Ratu Rosari di Larantuka, mulai dari 1642 di situ, di mana 1520 ada 200 orang baptis di Flores Timur, lalu juga masuk ke Makassar, dan baru kita masuk lagi ini permulaan di Aries tanggal 5 Agustus 2008, itu baru kembali lagi ada di tahun 2008 itu. Jadi teman-teman yang pertama kali mulai itu yang mulai dari sini 5 Agustus 2008. Meskipun dulu sudah pernah ada di 1999, tapi tidak ada komunitas, tidak ada formasi. Jadi hanya dimulai, terima postulan, tapi tidak ada formasinya. Lalu sekarang sudah mulai kelompok-kelompok baru, sudah sejak 2008 itu sampai sekarang. Ya ini beberapa yang sudah ada di Jakarta yang tadi dikatakan, lalu ada di Pontianak, ada di Yogyakarta, nanti lalu ada berkembang lagi di Surabaya sekarang. 4 kelompok yang chapter yang dikatakan itu sudah ada di 4 kota ini sekarang. Meskipun ada kelompok-kelompok kecil di bawah dari chapter ini yang sudah juga muncul. Misalnya Jakarta ada beberapa kelompok, lalu nanti Surabaya ada 2 kelompok, nanti bisa mendengarkan penjelasannya ya. Kira-kira nah ini ada di Surabaya, sekarang juga ada di Cirebon, beberapa tempat, tapi 4 kelompok yang sudah ada sekarang yang chapter, dikatakan chapter itu yang artinya chapter sudah memenuhi syarat sebagai kelompok resmi. Itu 6 orang kaul kekal dan sudah diizinkan oleh uskup setempat, sudah diresmikan dari Roma, dari kita, dari kelompok, dari Master Jenderal, bahwa ini adalah dari Dominikan awam yang sudah punya cara legalitasnya, sudah dikatakan sebagai chapter. Kira-kira itu dari saya ya. Saya ini kelompok suster-susternya ya. Lihat suster-suster ini, contohnya lihat ya, dia mulai berdiri abad 1848 di Nederland. Umumnya sekitar 18, 17 itu loh. Para suster-suster kelompok aktif, ini aktif ya, bukan kontemplatif. Kontemplatif sudah mulai dari awal. Jadi banyak kelompok yang suster aktif ini banyak, ada 100, ada kurang lebih 80 sampai 100 kelompok macamnya suster-suster Dominikan yang aktif. Kadang-kadang kita susah untuk membedakannya karena mereka semuanya pakainya OP, entah awamnya, entah susternya yang aktif ataupun kontemplatif ataupun romonya, semua ketika sudah berkaul mereka boleh punya OP. Itulah yang jadi beda. Yang kedua perbedaannya, ya mereka karena untuk keselamatan jiwa-jiwa, maka pada waktu yang pasti ini dimakamkan, itu mereka semuanya pakai jubah. Yang laki seperti jubah romonya, yang perempuan seperti juga jubah para susternya. Awam boleh pakai baju itu. Itu yang jadi keunikan. Bahkan di beberapa tempat tertentu seperti di Taiwan ataupun beberapa tempat tertentu, mereka pada waktu hari Santo Dominikus atau hari-hari besar, mereka boleh pakai jubah Dominikan seperti layaknya para imam dan para suster awamnya. Itu yang menjadi beda, karena tadi yang dihubungkan dari awalnya Dominikus tidak pernah punya sekat-sekat antara awam, suster, dan juga para imamnya. Semuanya mau bersama meskipun panggilan yang berbeda. Itu aja yang buat saya jadi keunikan kita, yang mungkin orang-orang suka tanya, kok boleh begitu. Jadi untuk itu
eh, kita bisa sedikit dengar ya bagaimana Master Jenderal yang baru ini orang Filipin, dia cerita tentang Dominikan, keluarga Dominikan. Kita bisa dengar tapi dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Ya, kita lihat bagaimana. Ada suaranya nggak? Ada. Ada ya? Ada. Sorry. Being together is part of the mission. Because the Lord sends us in communities. The preaching becomes more meaningful if we do so as a community. We have, at the moment, 800 brothers in initial formation. And that is a sure sign of hope. These are brothers who are beginning their lives as Dominicans. But one challenge is how to provide them adequate formation. Yes, we are sons of provinces, but we are brothers in the entire order. And we have to make sure that our brothers receive the same kind of formation that we receive. So part of the challenge of the order is how to create a culture of solidarity so that we are able to provide for all the needs of all of these brothers from all over the world. The nuns or the contemplatives are actually under the master of the order. So they profess obedience to the master, and therefore the master has to take care of them. The apostolic sisters share in the charism of Dominic, but they are not directly under the master of the order, but they are members of the Dominican family. There are also many Dominican laity all over the world. We also have the priestly fraternities of St. Dominic. These are diocesan priests. Some are diocesan seminarians. And they too share in the charism of the order in terms of, the elements of our life, especially the charism of preaching. So the Dominican family is big. Yaitu yang dia ceritain tentang apa namanya. Lalu bagaimana kehidupannya ya? Kehidupannya kita bisa. Pakai tikus. Nah, saya. Kenapa? Belum. Saya belum kasih ini apa namanya, belum kasih ininya. Tapi sebentar, saya kasih tentang videonya tentang keluarga Dominikan yang mereka sedang kumpul bersama ya. Jadi supaya bisa punya gambaran bahwa itu besar gitu loh. Karena di mana-mana, apa sih bedanya ya? Bedanya saya kalau ke tempat-tempat di luar negeri itu rasanya ada saudara di mana-mana. Itu aja yang membuat jadi saya merasa beda lah, karena ada para awamnya. Nah ini saya coba, ini salah satu mereka cerita ya, Dominikan awam tuh ngapain aja di yang paling dekat lah, supaya bisa kita bisa connect-nya itu gampang. Ini saya kasih lihat yang di Singapura. Mereka juga jadi pewarta di Singapura. Kalau kita lihat itu di websitenya, mereka aktif di mana-mana ya. Ini di, sebentar, saya ada beberapa ini sih ya. Campur-campur ini saya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya sambil nyiapin ini saya nih? Nyiapin videonya. Mungkin untuk pertanyaan bisa lewat chat.
Ya bisa untuk tanya kami sambil bacaan. sambil ini ya, sambil saya nyiapin ininya nih, saya kadang-kadang linknya ini kurang bagus, putus-putus. Silahkan Bro Ensis kalau mau menanyakan dari hasil presentasi tadi. Silahkan Pak Albert. Oh, dari Awaludin Lim. Pertanyaannya adalah, tugas Dominikan tiap hari apa saja, Romo? Begitu. Oke. Ya, itu apa namanya, siapa kita, itu bisa kita masukin, integrasikan. Misalnya ada yang sudah aktif di gereja sebagai ketua lingkungan, ada yang sudah aktif menjadi juga aktif prodiakon, ada yang sudah aktif di wilayah, ada yang sudah aktif di paroki. Itulah tugas Dominikan. Jadi tidak ada spesifik seperti Legio Maria yang setiap minggu harus bertugas. Ada laporan. Dominikan nanti pelan-pelan kita berproses dengan belajar. Yang pertama harus belajar, ya kan, belajar pelan-pelan, pelan-pelan dalam hidup komunitas. Nanti menemukan sendiri kita mau ngapain ya, mau buat apa untuk kegiatan kita supaya kita kompak, supaya kita ada karyanya. Jadi tiap-tiap kelompok akhirnya berbeda-beda karyanya. Ada di Surabaya berbeda, di Jogja berbeda, di Jakarta berbeda. Jadi setiap kelompok akhirnya berevolusi sendiri, menemukan apa yang menjadi kebutuhan kelompok saya untuk bisa menjadi berkarya. Kira-kira itu jawaban saya. Jadi nggak perlu takut untuk menghabiskan waktu nih untuk kerja ini, untuk kerja itu. Kan orang-orang pasti nih, teman-teman saya bilang, nanti punya waktu nggak saya untuk bisa ikut ini. Yang paling minim aja mereka cuma pertemuan sebulan sekali. Itu udah syarat minimal. Dengan ditambah ya nanti ada belajar lah. Saya pikir paling banyak itu sebulan 2 kali pertemuan. 1 formasi, 1 pertemuan umum. Itu aja yang menjadi syarat yang paling minimal. Nantinya tentu dalam perkembangannya pasti berevolusi. Ada ya kita perlu retret setahun sekali, begitu loh. Setelah sudah, jadi pelan-pelan, nggak bisa langsung jadi, tapi pelan-pelan. Kita butuhnya apa, kita maunya bagaimana, nanti itu ada prosesnya, ada panduannya. Terima kasih, Romo. Kira-kira itu jawaban saya. Baik, ada dari Bro Albert Sutanto menanyakan, apakah Fransiskan dahulu menjadi pastor juga seperti Dominikan? Begitu, Romo. Apa maksudnya ya pertanyaan itu? Fransiskan menjadi pastor dulu seperti Dominikan, atau Fransiskus? Itu loh pertanyaan. Kalau Fransiskus Asisi, dia bukan seorang imam, tapi seorang diakon. Kalau Dominikus itu seorang imam. Itu saja. Jadi makanya Fransiskan juga punya kemiripan, banyak kelompok awam-awamnya pengikut Fransiskus yang juga ikut Fransiskus berdoa, ikut jalan dengan Clara dan teman-teman yang lain. Jadi akhirnya ya punya banyak kemiripan. Tapi yang membedakan antara Fransiskus dan Dominikus, Dominikus seorang imam, Fransiskus itu seorang diakon yang tidak menyelenggarakan perayaan Ekaristi. Pengikut-pengikutnya yang menjadi seorang imam. Baik, baik. Mungkin ada yang masih belum jelas. Oh, ini ada dari Sis Rosa Wijoyo. Mohon dijelaskan perubahan jenjang formasi Dominikan awam tahapannya. Yang kedua adalah perbedaan dalam tahapan formasi yang harus ditempuh sampai dengan kaul kekal. Begitu, Romo, dari Sis Rosa. Oke. Iya, baik. Ya, saya mulai untuk yang formasi yang baru sekarang ini hanya 1 tahun untuk inisial formasi. Itu ada jenjang-jenjangnya, ada tahap-tahapannya, di mana mereka akan belajar beberapa materi-materi yang harus dijalani untuk bisa mereka
saya lagi cari bahan formasinya nih, ya, untuk bisa mereka akhirnya ini beberapa bahannya yang saya akan coba beritahukan supaya bisa ngerti kira-kira syarat-syaratnya apa, ininya bagaimana. Ya, ini coba kita bisa lihat ini materi untuk yang pertama inisiasi ya. Inisiasi itu hanya 12 kali pertemuan. Lalu ini materi-materinya ada pertama tentang apa itu Dominikan awam, kedua sejarah ordo, ketiga hidup keutamaannya apa. Lalu mereka sudah menerima Rosario Dominikan. Ini langkah pertamanya dari 12 bulan dengan 3 kali pertemuan sudah dapat tahap pertamanya ini di sini. Seperti kayak kita tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga lu kalau waktu mau baptisan katekumen. Ini mirip ya kan, setelah belajar 3 kali saya dapat Rosario Dominikan. Setelah belajar 6 kali, yang keempat itu pilar, doa, studi, komunitas, pewartaan. Karena buat kita doa adalah studi. Kita studi, kita berdoa. Buah-buah dari doa, buah-buah dari studi, itulah kita dalam komunitas kita dan juga dalam pewartaan kita, karya kita. Makanya fotonya kan kita berkontemplasi dan buah-buah kontemplasi ini dibagikan dalam karya kita. Kapan kita berkontemplasi? Dalam berdoa dan juga dalam belajar. Yang kita bagikan dalam hidup berkomunitas dan dalam hidup pewartaan. Lalu diajarin juga nanti mengerti ibadat harian, doa liturgi yang juga kita wajib. Tadi awal juga tanya, kewajiban apa? Salah satunya adalah berdoa harian. Ini wajib bagi kita setiap hari, doa ibadat harian. Lalu ada juga tentang ajaran Katolik, itu syahadat para rasul, sakramen, sakramentali, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan sabda bahagia. Ini inti-intinya. Lalu setelah itu diberikan PIN, lalu dikasih buku panduan. Jadi tahap-tahapannya kalau kita memang nggak cocok, ya silahkan. Kalau cocok ya lanjutin. Ini ada tahap-tahapannya. Pelan-pelan dikenalin satu persatu supaya kita menjadi lebih ngerti dan lebih mantap begitu loh. Nggak langsung jadi. Makanya ada masa-masanya supaya kita akhirnya memantapkan diri. Inilah tahap-tahapannya. Yang pertemuan ke-7, pertemuan 8 itu penjelasan anggaran dasar, ada petunjuknya, 9 ada konstitusinya, ada aturannya. Kita dikasih lagi Scapular Dominikan di pertemuan ke-9 terakhir ini. Baru lanjut lagi, mantap lagi, sudah tambah lagi, kita mau lagi, baru nanti ada pelindung ordo, Maria Magdalena, Katarina dari Siena. Lihat ya, Maria Magdalena menjadi tokoh, menjadi pelindung ordo, tadi itu gara-gara Albigensian yang juga punya anggapan Maria Magdalena lebih berjasa daripada Petrus. Karena Maria Magdalena inilah yang menjadi pewarta pertama. Jadi awam pun itu bisa jadi pewarta. Jadi inilah yang diambil Dominikus sebagai pelindung ordonya. Maria Magdalena pelindung kita. Mau apa kamu Albigensian? Gitu loh. Karena tokoh yang sangat unik, seorang awam yang bisa menjadi pewarta. Lalu juga ada Katarina dari Siena. Jadi kita mesti tahu pelindung-pelindung kita, tokoh-tokoh kita. Karena Katarina dari Siena juga seorang awam yang menjadi pewarta. Semuanya awam. Kok bisa? Ya, makanya kita harus teladani mereka. Lalu nanti ada devosi tentang Bunda Maria, kerasulan dasar kerawam, karya rendah hati. Barulah kita ini menerima, diberi PIN, sertifikat, ya ini syarat. Ini kita sudah kaul pertama di sini setelah rekoleksi ini. Jadi sekarang udah lebih singkat, tidak ada postulan, tidak ada aspiran. Dengan 12 kali pertemuan ini sudah langsung kita berkaul. Setelah kaul, apa konsekuensinya? Kita sudah punya OP di belakangnya. Setelah kita ini masuk dalam yang berikutnya, profes pertama, kaul pertama. Jadi masa inisiasi itu sama seperti kita katekumen selama 1 tahun. Berlanjut, lanjutin lagi, makin cinta lagi, makin senang lagi, belajar lagi selama 3 tahun untuk memantapkan diri. Ini tahun yang pertama pelajarannya seperti ini. Ada kitab suci, ada perkenalan, meditasi apa, kontemplasi apa, mendengarkan suara Tuhan apa, lalu ada kitab suci tentang sejarah keselamatan, perjanjian lama 3 kali, perjanjian baru 2 kali, lalu setelah itu kita retret. Setelah retret ditanya, masih mau lanjut lagi enggak? Mantap apa enggak?
baru nanti kita belajar tentang tradisi kudus, ajaran gereja, lalu ulang lagi materi-materi ini supaya lebih mantap lagi. Kalau sudah mantap, kita lanjut lagi, ucap janji kaul lagi untuk tahun yang kedua. Ketika kita selesai di masa inisiasi ini, kita itu kaul untuk 1 tahun, janji untuk ikut setia 1 tahun. Tahun kedua ini selesai, proses pertama selesai, kita janji lagi tahun berkat, tahun berikutnya lagi. Lalu kita mulai lagi proses yang kedua, ada lagi perkenalan, sejarah, hierarki gereja, ada teologi moral, ada prinsip-prinsip pokok Kristiani, ada liturgi gereja, peringatan orang-orang kudus, ada juga evangelisasi baru ini dari katekismus, dari juga ajaran-ajaran gereja, ada juga surat-surat dari jenderal, deklarasi hidup orang-orang kudus, lalu ada tentang dekret tentang kerasulan awam, awam itu apa, kita pelajari bersama. Lalu tentang ada juga karya-karyanya apa, jadi yang kerjanya apa, jadi dalam proses, dalam belajar, ntar kita, oh ini kayaknya cocok sama kita nih untuk karya yang seperti ini, oh orang kudus kayak begini rasanya cocok untuk jadi pelindung saya, pelindung kelompok kita, jadi benar-benar kita nggak langsung jadi dibuat, diproses satu lapis seperti bikin kue lapis buat saya itu, jadi 1 layer buat inisiasi, belajar jadi lebih mantap lagi, sudah mantap kita berkaul, tambah layer lagi 1 lapis, cocoknya kita pakai apa nih supaya lebih kuat lagi, 1 lapis lagi, memang disiapkan untuk formasi ini untuk kita lebih memantapkan diri ya. Jadi nanti karya kita yang paling cocok itu apa, itu nanti ada kan dalam Justice and Peace, Care of Creation, kerasulan keadilan, perdamaian, kira-kira ini kan belajar dari kelompok-kelompok lain, belajar dari ordo, belajar dari gereja pada umumnya, yang paling cocok itu apa buat kita. Tahun ketiga ini profes, kita juga belajar tentang teologi, udah mulai lebih dalam lagi, ya makin dalam ketika udah, jadi ada teologi tentang spiritual, ada hukum gereja untuk awam, belajar lagi tentang mendalami peraturan dan petunjuk supaya kita tahu kita mau buat apa dan kita harus bagaimana, belajar lagi tentang orang kudus, ulang lagi itu pelajaran tentang aku percaya, lalu tentang kompendium gereja Katolik, katekismus, belajar lagi, belajar tentang pengalaman doa dalam tradisi Dominikan, tentang komunitas hidupnya bagaimana, lalu diulang lagi. Jadi selapis demi selapis kita belajar lagi. Sangat akhirnya kita diberikan kebebasan, diberikan kemantapan dalam proses ini, begitu loh. Udah. Hanya itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan. Jadi ketika sudah selesai ini tingkat ketiga, itu baru kita masuk dalam kaul kekal. Artinya seumur hidup saya menjadi seorang Dominikan dengan menjalankan tugas-tugas saya sebagai seorang Dominikan. Wah, terima kasih Romo, jelaskan panjang lebar. Dari Bro Henry Chandra ini menanyakan tentang apakah menjadi Dominikan awam harus melibatkan seluruh anggota keluarga, istri, suami, dan anak. Apakah maksudnya dengan mengucapkan kaul itu, Romo? Ini pertanyaan dari Bro Henry Chandra. Selalu kita kalau merasa ini baik, ini cocok, kan kita harus jalani sendiri dulu. Mendengar pengalaman orang, ya kan, jadi ya kita coba dulu. Dari prosesnya, kalau kita merasa baik, merasa bagus, merasa cocok, ya umumnya kebanyakan orang akan itu juga mewariskan atau mengajak saudaranya atau istrinya atau juga orang-orang yang dekat dengan dia. Inilah yang terjadi dalam realitasnya. Jadi jalanin, cocok, merasa berbuah, lalu ngajak teman-temannya, keluarganya, pasangan hidupnya, ataupun siapa saja. Jadi tidak ada kewajiban keharusan mengajak, melibatkan keluarga. Tapi dalam prosesnya kita itu pasti ingin mewariskan, ingin memberikan, ingin membagikan orang-orang yang di sekitar kita juga kebahagiaan yang kita alami. Jadi itulah yang terjadi kalau menurut saya ya. Jadi nggak ada
kewajiban keluarga atau komitmen keluarga untuk itu. Dan kebanyakan yang saya lihat, ya kenapa sih banyak suami istri ikut bergabung? Ya tentunya akhirnya menjadi saling mendukung, bisa berdoa bareng-bareng, bisa juga mengerti persepsi yang sama, belajar sama-sama, punya komunitas yang bersama. Itu saja yang menjadi hidup di keluarga ketika ada suami istri yang bergabung. Ya, seperti tadi waktu perkenalan ya, ada teman-teman dari Bro Theo, ada teman-teman dari Pak Adi. Nah, nanti juga apabila tertarik, mungkin teman-teman juga bisa mengajak yang lain. Baik, terima kasih. Terus kemudian ada Ibu Sis Yeni Toardi. Apakah setiap kelompok Dominikan awam memiliki pembimbing rohani? Ya, silakan Romo. Apakah pembimbingnya itu awam atau imam? Jika tidak, dalam situasi pandemi seperti ini, apakah pembimbing rohani juga hadir dalam setiap pertemuan? Begitu, Romo. Dari Sis Yeni. Ini kan kita mesti lihat dari secara konstitusinya. Tadi seperti dijelaskan bahwa Dominikan awam dan kontemplatif ini bergabung atau terikat langsung dengan pemimpin tertinggi atau Master Jenderal di Roma pengganti atau Dominikus. Jadi dari Master Jenderal turun ke bawah kelompok-kelompok provinsi-provinsi para imam ini menugaskan para imamnya untuk menjadi pembimbing-pembimbing rohani di tiap-tiap chapter ataupun di tiap-tiap regio. Itu pasti banyak, ya kan? Karena cabang-cabangnya banyak. Nah, jadi pembimbing rohaninya ada, tapi tidak langsung ke bawah. Nanti di bawah pasti ada dipilih lagi oleh provinsial atau jadi pembimbing rohani ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat itu daerah. Itu umumnya adalah para imam Dominikan atau juga bisa para suster Dominikan yang mengenal tentang Dominikan awam, atau juga para imam-imam projo yang mengenal tentang Dominikan awam. Tadi lihat ya, ada kelompok para imam projo yang bergabung menjadi Dominikan. Artinya mereka tetap imam-imam diosisan, tetap imam-imam projo, tapi mereka ikut spiritualitasnya, ikut juga belajarnya, berkaulnya, punya komunitasnya seperti Dominikan awam juga, yang namanya priestly fraternity atau persaudaraan para imam-imam projo yang bergabung dalam keluarga Dominikan. Contohnya siapa, Romo? Contohnya adalah pendiri Serikat Sabda Allah, Arnoldus Jansen, SVD. Makanya mirip, mereka punya imamnya, punya susternya, punya kontemplatifnya. Siapa lagi, Romo? Contohnya adalah Santo Louis Marie de Montfort. Dia mendirikan Serikat FMM Maria Montfortan. Itu juga dari kelompok persaudaraan para imam-imam projo yang jadi masuk dalam keluarga Dominikan. Jadi itu yang saya katakan, bisa membimbing rohaninya, imam-imam projo juga, bisa juga kalau dianggap layak, dianggap mampu, seorang awam juga menjadi pembimbing rohaninya. Tapi ketika berhubungan dengan tingkat nasional, ya, karena nanti kan dia yang akan menerima kaulnya, itu pasti imam Dominikan. Tapi ke bawah, ke tingkat lokal, ke tingkat kelompok-kelompok, itu memungkinkan entah suster, entah imam projo yang mengerti tentang Dominikan awam, entah juga awam yang layak untuk bisa menjadi pembimbing rohani. Terima kasih Romo, dan terima kasih juga Sis Rosa, Sis Yeni, kemudian Bro Henry. Bagi yang ingin lebih jelas lagi, silahkan bisa chat di fasilitas Zoom kita, sehingga pertemuan ini bisa lebih maksimal memahami apa itu kelompok Dominikan awam. Mungkin saya mewakili teman-teman mau menanyakan Romo,
Lalu apa uniknya Dominikan awam? Kalau kita melihat ada komunitas-komunitas lain seperti Fransiskan dan lain-lain, Romo. Setiap kelompok ordo itu punya karisma masing-masing. Dan mana yang kita paling cocok, itu yang kita pilih yang pasti. Ya kan, seperti punya spesialisnya. Kalau kita ke dokter, kan kita punya spesialis apa? Spesialis anak, spesialis penyakit dalam, kan lain-lain. Pada dasarnya, yang membedakan Dominikan adalah masalah studi. Itu saja yang menjadi perbedaan dengan kelompok-kelompok yang lain. Studi buat Dominikan menjadi sangat penting, karena studi adalah doa. Dan termasuk dalam hidup bagian dari Dominikan. Kenapa penting studi? Kenapa doa penting? Karena tujuan utamanya tadi yang saya katakan adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena apa? Mereka tersesat. Untuk itu harus diberi kasih jalan yang benar supaya nggak tersesat. Kalau bisa kita tahu yang benar, kita mesti belajar. Nggak mungkin kita hanya berdoa saja untuk bisa kasih tahu jalan yang benar. Jadi berdoa adalah belajar. Bertemu dengan Tuhan sehingga akhirnya kita bisa menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, memberikan kabar kebenaran, mewartakan kabar kebenaran. Itu loh, connect kata veritas, kata salvation for the soul, keselamatan jiwa-jiwa, dan juga kata kunci untuk moto Dominikan dari berkontemplasi, kita membagikan buah kontemplasi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tersesat dalam karya-karya kita. Jadi kita harus berkontemplasi, kita harus belajar, kita harus berdoa, baru kita bisa menjadi mewartakan yang benar supaya orang nggak tersesat. Baru kita bisa juga berkarya untuk menjadi buah-buah kontemplasi kita. Jadi makanya tadi yang 4 pilar itu sangat penting, bagaimana kita bisa menjadi menyelamatkan jiwa-jiwa, itulah yang beda. Ada yang lain dengan kaul kemiskinannya seperti Fransiskan, ada yang lain seperti Karmel juga dengan hidup kontemplatifnya, karena dulu mereka para pertapa di Gunung Karmel. Lihat pendirinya ya, kalau Dominikus ya memang utamanya adalah studi. Studi menjadi begitu penting untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Dan tentunya dengan kerendahan hati meniru teladan Bunda Maria. Makanya selalu ada rosario yang menjadi ciri khas buat seorang Dominikan. Tadi ketika baru 3 bulan pertama, yang dikasih itu apa? Warisan yang paling berharga untuk sebagai anggota keluarga Dominikan, yaitu rosario pertama kali dikasih. Baru Latin, baru yang lain-lain. Itulah yang menjadi keunikan, saya pikir, dari ordo-ordo yang lain. Yang lain, ya, karena sudah tadi saya katakan, OP-nya sudah langsung bersambung karena kan tidak ada sekat-sekat ya. Kita menyatu semuanya sebagai satu keluarga, menjadi pewarta kabar sukacita, kabar kebenaran untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi begitu berkaul, kita mau berjanji bersama-sama, berkarya bersama-sama, lalu makanya yang awam pun ada OP-nya. Berbeda dengan Karmel dan Fransiskan. Karmel itu mereka masih menyebutkan ordo ketiga, Third Order Karmel, TOC, atau Third Ordo Fransiskan. Ordo ketiga Fransiskan, ordo ketiga Karmel. Itu mereka masih menggunakan kata itu. Buat kita Dominikan sudah ada tidak ada yang pertama, yang kedua, kita semua sama. Kita semua saudara dalam satu keluarga. Makanya belakangnya semuanya OP. Kira-kira itu penjelasan saya. Wow, semakin mantap teman-teman informasi yang didapatkan. Mungkin juga gambaran, Romo. Ini ada pertanyaan dari Bro Awaludin Lim, Romo. Kalau ikut studi tapi nggak lulus gimana ya, begitu pertanyaannya. Silahkan, Romo. Semuanya kan berproses. Ya, yang penting ada kemauan dulu, ya coba jalani. Itu yang saya pikir prosesnya satu lapis, cocok apa enggak kita. Kalau nggak cocok ya udah, satu lapis. Itu kan nggak ada lulus nggak lulusnya ya. Lulus nggak lulus kan tergantung dari niat kita. Dan inilah yang saya paling suka adalah bagaimana itu persaudaraannya yang terus harus diterus juga. Dan pastikan
ketika belajar bukan belajar aja, tapi ada hidup komunitasnya, punya tantangan apa, punya pertanyaan apa, itu pasti kan akan diceritakan, dan pasti sebagai ada formatornya, ada pendampingnya yang akan menemani kita, supaya kita mantap apa enggak mantapnya kenapa, ada ceritanya. Jadi buat saya itu tidak ada lulus atau tidak lulus, itu semuanya berproses, ya kan, berproses bersama dalam hidup komunitas kita. Jadi kita terbuka, kita cerita, ya nanti kalau memang belum siap, kita bisa tunda lagi, kita bisa menunda lagi, itu masih diperbolehkan. Asal ketika sudah kaul ketiga, ya kan, itu hanya boleh ditunda 6 kali kalau tidak salah. Itu nggak boleh lagi, harus kaul kekal. Tapi yang dalam proses-proses jenjang-jenjang yang lain, itu bisa kita perpanjang, kita ulang lagi, tapi nggak boleh kita tetap diam-diam aja, karena itu ada expirednya, ada batasnya. Kalau kita tahun ini belum siap, ya udah berarti kita nggak lanjut, ya udah ulang lagi, nanti diulang lagi. Tapi ini nggak ditentukan lulus tidak lulus, tergantung kitanya dalam proses pembentukan formasi dalam kebersamaan di komunitas kita. Baik. Ini ada yang menarik dari Sis Tia ini. Kalau kita mau mendapatkan info untuk bergabung dengan Dominikan Awam di Jabodetabek, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan informasinya, begitu, Mo? Saya pikir ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Jakarta ya. Jadi nanti silakan itu Jakarta ada di mana aja, bisa. Nanti saya habis ini gantian yang cerita itu nanti saya minta dari Jakarta, dari Jogja, sama dari Surabaya, supaya juga bisa dengar kisahnya mereka ya, jangan saya sendiri. Tapi yang pasti yang saya mau bagikan adalah kalau kita sendiri, cari kelompok yang terdekat untuk belajar. Kalau kita ada kelompok, hubungi kelompok terdekat yang chapter terdekat, minta untuk pendampingan supaya bisa mulai kelompok yang baru dengan kelompok kita. Ada yang misalnya itu kelompoknya Pak Albert, itu Iwan di Australia, itu juga didampingi dari Jakarta, meskipun mereka juga ikut dengan kelompok yang di Australia. Ya bisa kita belajar bersama, memberikan materi-materi, pendampingan, tapi tetap harus linknya di sana di Australia. Tapi untuk yang di Indonesia, kita bisa bersama-sama cari kelompok yang terdekat. Di Jakarta itu ada di Taman Aries, ada di juga Pondok Indah, ada di Kelapa Gading, di mana lagi yang saya tahu itu. Mereka ada 5 atau 4 kelompok. Ada di Cimahi, ya kan? Ada di Cirebon, ada di ya itulah. Jadi mereka di Jawa ini ada 2 kelompok, ada 3, satu di Jawa Tengah itu Yogyakarta, Jawa Timur itu di Surabaya, Jakarta dan sekitarnya bagian barat, pulau yang barat ini Jawa Barat dan sekitarnya itu ikut yang di Jakarta. Saran saya ya, kalau mau bergabung ya bisa pilihannya 2, ikut langsung dengan kelompok yang ada terdekat. Yang kedua adalah buat kelompok sendiri. Iya, Romo, supaya ada gambaran untuk teman-teman yang ada di sini, Dominikan sudah 800 tahun, tentu sudah banyak kontribusinya untuk gereja. Apa yang sudah diberikan oleh Dominikan untuk gereja, sehingga teman-teman bisa mengenal, oh ini kontribusi atau karisma yang Dominikan, kelompok ini, Ordo Dominikan ini berikan kepada gereja gitu, Romo. Selain Rosario tadi tentunya. Iya, itu tadi berhubungan dengan karismanya adalah tentang kebenaran. Jadi sampai sekarang ini kan sejak dulu, karena kan yang zaman Dominikus itu para imam itu nggak semuanya belajar filsafat, nggak belajar teologi, itu nggak ada pada waktu itu. Jadi ya mereka yang mau menjadi imam hanya training tentang pelayanan dan karya di paroki. Jadi pada saat itu belum, salah satu inilah yang dimulai oleh Dominikus tentang pengkhotbah, pewarta ini loh, preaching ini. Jadi dulu para imam itu belum
nggak berkhotbah kalau bisa, hanya merayakan pelayanan sakramen. Hanya itu. Karena mereka nggak belajar, mereka hanya di training hidup untuk menjadi seorang imam di paroki. Siapa yang khotbah masa-masa Dominikus saat itu? Yang khotbah adalah tunggu kalau kunjungan dari Bapak Uskup. Tahun sekali baru ada khotbah. Jadi makanya inilah yang dimanfaatkan oleh ajaran Albigensian, ajaran sesat itu. Mereka ada imam, entah itu wanita atau pria yang berkhotbah untuk juga umatnya. Dan tinggal bersama umat, hidup miskin bersama dengan umat. Jadi kontribusi gereja di masa-masa awal itu tentang pewartaan, tentang khotbah. Jadi Dominikus mengirimkan ini kelompok-kelompok saudara-saudaranya ini untuk belajar kepada teolog-teolog yang sangat-sangat terkenal di masa-masa itu. Setiap ada guru yang bagus, dia kirim saudaranya belajar ke sana. Ada guru yang bagus, dikirim. Mereka khotbahnya bagus, kirim. Jadi bisa akhirnya mereka dinamakanlah sama Paus Ordo Pengkhotbah. Dan dikasih izinlah sama Paus bahwa Dominikanlah yang hanya boleh berkhotbah di masa itu. Sesuai dengan namanya. Jadi terus berkembang, akhirnya ada santo yang kita kenal namanya Thomas Aquinas. Dia yang buat secara sistematis karena dia belajar dengan gurunya, karena salah satu ciri khas Dominikan adalah punya rumah studi. Studiorum namanya, di mana tiap-tiap biara ada studinya, ada rumah studinya. Dia belajar dari mana-mana dan dikumpulkan bersama, lalu yang sudah bisa ngajarin ke yang lain begitu. Nah, inilah yang menjadi kekuatannya, sehingga Thomas pun belajar dari Albertus Agung dan dia dikirim ke Paris, di mana-mana dia belajar, dan akhirnya dia bisa menjadi pengajar. Dan dia bisa buat sintesa yang namanya Summa Theologiae, tentang karya yang luar biasa tentang teologi. Dia jelasin tentang filsafat dari para pemikir-pemikir, dari pemikir Islam, pemikir Yunani, pemikir-pemikir juga Kristen, yang jawaban gereja ini begini. Dari teologinya bagaimana dari bapak-bapak gereja, dari para teolog-teolog di zaman itu, rumusannya seperti apa. Dia buat bagaimana bisa menyambungkan adalah pemikir-pemikir yang sekuler, yang filsafat dan teologi. Dia buat jadi satu dalam bukunya dia, yang cuma hanya 7-8 tahun dari pembelajarannya dia. Buku inilah yang menjadi dasar kenapa para imam akhirnya sekarang ini harus belajar filsafat dan teologi. Dulunya tidak ada pelajaran sistematis seorang imam harus belajar filsafat dan teologi. Jadi sejak itu berlanjut, maka imam bisa berkhotbah, imam bisa juga belajar tahu tentang filsafat, tentang teologi. Makanya buat para pendidik di formasi pendidikan imam, belajar Thomas Aquinas, filsafat dan teologi menjadi mutlak, karena cikal bakalnya itu yang tadi saya katakan. Ini berlanjut sampai sekarang. Kita abad pertengahan, Paus menetapkan seorang teolog untuk kepausan adalah seorang Dominikan. Meskipun sekarang ini dia diminta atau tidak diminta nasihatnya, tapi secara tugas, secara resmi, itu Paus pasti akan tunjuknya seorang teolog Paus itu harus dari seorang Dominikan. Itu punya kisah ceritanya. Dan akhirnya ya banyak awam-awam juga kan belajar banyak tentang studi, tentang teologi, tentang filsafat. Ya seperti kenapa Katarina dari Siena bisa begitu, Martinus de Porres bisa begitu, dan juga awam-awam yang lain bisa seperti itu, pemikiran-pemikiran ya karena mereka belajar dari Dominikan dalam pelajaran-pelajaran yang tadi juga saya sudah sampaikan dalam formasi. Sehingga mereka punya pemikiran yang ngerti apa yang dimaksudkan oleh gereja. Kira-kira itu jawaban. Romo, menarik sekali kontribusi sumbangan Dominikan terhadap gereja. Namun mendengar kata tadi Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah membuat teman-teman kita ada juga yang menanyakan, begini, bagaimana cara paling sederhana sebagai Dominikan dari Bro Danang? Karena awam kita untuk menyebarkan Injil itu saya secara pribadi nggak bisa khotbah, Apakah predikatorum itu identik dengan pengkhotbah saja atau bagaimana nih, Begitu pertanyaan dari Bro Danang. Terima kasih, Bro Danang.
Tadi saya sudah katakan seorang Martin de Porres itu bukan seorang pengkhotbah, nggak ada tulisan. Seorang Dominikus juga, dia bukan seorang penulis. Ya dia selalu bilang, ya yang kita bisa lihat dari kehidupannya, karyanya, tugasnya. Jadi nggak kan setiap orang punya talenta masing-masing. Kata Rina Siena dengan caranya sendiri, dia bukan juga, kalau kita lihat karyanya dia besar, tapi itu bukan dari tulisannya dia juga belajar, dia buta huruf. Semuanya tergantung talenta masing-masing. Bagaimana di Filipina misalnya, atau orang pewarta di radio, ada juga seorang ibu rumah tangga yang hanya kerja di rumah tangga, seperti yang kita lihat di Dominikan Awam kita saja. Macam-macam profesinya, yang juga dari jenjang statusnya yang berbeda-beda, tapi kita dalam satu keluarga. Dalam pewartaan itu kan bukan secara literal kita harus berkhotbah, tapi pewartaan hidup kita sehari-hari. Di keluarga kita, tempat kita berada bersama komunitas kita, itulah sudah pewartaan. Jadi tidak harus pengertian pewartaan itu jangan dilihat dari sesuatu yang sempit. Pewartaan hidup kita sehari-hari itu sudah luar biasa. Itulah yang ditunjukkan oleh orang-orang kudus dalam hidupnya. Mereka kudus karena menjalankan hidup sehari-hari dengan mengambil semangat spiritualitas yang diajarkan kepada mereka. Aduh, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai lega ini. Terima kasih, Romo. Pewartaan itu tidak harus khotbah dan bisa melalui cara hidup masing-masing lewat pekerjaan kita, bekerja dengan baik sebagai ibu rumah tangga dan seterusnya. Itu adalah juga mewartakan. Menarik sekali. Untuk Danang, karena pertanyaan dari Danang, ya bisa, ya kan. Di rumah pun, ya kan, bisa juga menjadi seorang Dominikan awam. Di tempat kerja pun juga bisa. Di mana-mana kita bisa, tidak menghambat, ya kan, untuk bisa masuk dalam keluarga Dominikan awam. Untuk kembali lagi setelah Danang bersama-sama di masa-masa yang lalu bersama saya. Wih, ada memori indah ini, Mo. Danang seorang teman saya di Filipina, dari sama-sama masa formasi di Filipina, Danang. Oke. Ya, saya tunggu Danang untuk bergabung kembali dalam keluarga Dominikan. Terima kasih, Bro Danang. Mungkin Romo juga bisa men-sharekan itu ada kelompok Dominikan yang justru tumbuh karena dia seorang residivis di penjara ya, Romo ya. Itu menarik itu, Romo. Mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman. Bagaimana seorang residivis itu menjadi pewarta dari dalam penjara, Romo? Ya, di Amerika, bagaimana karena pelayanan para Dominikan awam mengunjungi lembaga permasyarakatan, lalu didampingi, lalu akhirnya ada yang dibaptis, pertemuan-pertemuan rutin, akhirnya mereka punya keinginan juga untuk bergabung, dan akhirnya mereka buat kelompok Dominikan awam di lembaga permasyarakatan, buat chapter sendiri di sana, buat juga formasi itu di dalam, dan dalam hidupnya mereka jadi pewarta, ya meskipun dalam keterbatasan di mana mereka berada di lembaga permasyarakatan. Jadi dimanapun itu bisa, kita nggak perlu khawatir ya. Dalam keadaan apapun itu bisa, yang penting kan kita mau untuk mencoba, memulai, untuk bisa akhirnya kita bisa menemukan ini cocok buat kita. Terima kasih, Romo. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin yang ingin memperdalam materi dan mungkin juga akan bertanya, mungkin Romo silahkan melanjutkan dengan presentasinya. Apakah sudah ketemu filenya? Ya.
Saya mau tunggu dengar sharingnya dulu dong. Masa saya terus ini Oh Pak ya, Theo atau Pak Adi atau Bu Weni nih. Ayo cerita ya. dong. Baik, di Nah, sini teman-teman kita didampingin 3 dari komunitas ada di Jakarta, ada Bro Theo, kemudian Bro Adi ada di Jogja, kemudian Sis Gwenny ada di Surabaya. Silahkan, mungkin dari Surabaya dulu, yang dari timur silahkan Sis Gwenny untuk men-sharingkan bagaimana sih Dominikan awam di sana. Sis Gwenny? Oke, mungkin lagi belum on. Ya, sudah on ya. Oke, siap. Silahkan, Sis Gwenny. Terima kasih, Romo Andre. Untuk Dominikan Awam Surabaya, kita ada chapter dengan nama chapter Santo Thomas Aquinas. Chapter ini dibentuk di Januari 2018. Sebenarnya di Surabaya juga sudah dimulai Dominikan Awam ini dibentuk sejak tahun 2011 ya. Sudah mulai ada Dominikan Awam. 7 tahun. Ya, 7 tahun ya. Cuma dalam berjalannya waktu memang tidak terlalu mulus. Namun akhirnya kita berhasil juga untuk tahun 2018 itu sudah membentuk chapter karena kita sudah mempunyai profes kekal sebanyak 20 saat itu ya. 2018. Jadi berapa tahun itu ya? 7 tahun ya kira-kira. Memang di Surabaya itu perkembangan boleh dikatakan sangat cepat pada saat itu ya, sehingga tahun 2018 itu kita sudah ada sekitar 100 berapa ya? 118 Banyak sekali ya. Ya, cukup besar. Jadi di tengah-tengah tahun antara 2014-15 itu sangat cepat memang peningkatan anggota-anggota Dominikannya. Dan dari 118 itu kita ada sekitar 20-an yang kekal. Nah, setelah berjalannya waktu, kebetulan saya ini tinggal di timur. Pada Dominikan Awam itu tempatnya persisnya di Redemptor Mundi ya, sebagai paroki Dominikan, itu di barat. Nah, dalam berjalannya waktu terasa makin lama timur barat itu makin lama ditempuhnya. Yang dulu hanya 30 menit, lama-lama 1 jam, lama-lama 1 jam sampai sore ya. 1 jam nggak nyampe. Karena itu saya mencoba usul ke Romo Seto. Gimana kalau misalnya di timur dibentuk komunitas juga Dominikan Awam. Akhirnya disetujuin Romo, ya kita di timur kita bentuk komunitas dengan nama Santa Rosa de Lima. Itu di Agustus 2017. Jadi sudah hampir 3 tahun berjalan ya. Kami sudah punya profes 1 di sini. Nah, memang mulainya kita hanya start dengan 5 orang. Saat itu kami pikir ya udahlah kita 5 orang aja, kita mungkin bisa doa bersama dan lain dan berkumpul, sharing dan juga pengenalan mengenai Dominikan Awam. Dari 5 orang itu aja yang tertinggal, tambah saya dengan kakak saya ber-7 waktu itu. Sekarang tuh hanya tinggal 4 orang aja sebetulnya dari yang pertama. Namun perkembangannya cukup pesat juga, di mana sekarang kami sudah ada sekitar 30 awam di timur ini. Dan sebagian besar sudah 14 orang sudah profes 1. Mengenai karya-karya Dominikan, sebetulnya memang saya sendiri sebagai ketua grup kerasulan di Dominikan Awam Santo Thomas Aquinas, ya, memang harus diakui bahwa belum terlalu banyak aktivitas yang kita lakukan saat-saat itu.
Dan itu pun kita sadari, ya. Kemudian kita pun memikirkan, kita ini sebagai Dominikan awam, karya apa sih yang sudah kami lakukan, yang sudah kita lakukan saat itu menjadi pertanyaan yang sangat besar untuk kami semua waktu itu. Kami merasa kok, ya cuman begini-begini ya sebagai Dominikan awam. Nah, itu yang membuat akhirnya kita sadar bahwa kita ini harus bisa menjadi pewarta, karena kita ini masuk di grup atau ordo pengkhotbah. Memang saat pertama begitu kita dijelaskan bahwa kita ini ordo pengkhotbah, berarti kita ini harus bisa berkhotbah. Terus terang juga banyak teman yang bilang, waduh, kalau harus berkhotbah, ya saya rasanya kok nggak bisa ya. Apakah saya cocok bergabung di ordo pengkhotbah ini? Itu pertanyaan, dan juga teman-teman yang agak khawatir, waduh kalau disuruh berkhotbah, kadang-kadang disuruh sharing aja maju ke depan juga agak susah, ya. Tapi sedikit demi sedikit kita bisa maju juga, karena kita tahu bahwa mewartakan atau menyelamatkan jiwa-jiwa dengan pewartaan itu tidak selalu harus dengan berkhotbah atau berdiri di atas panggung. Karena itu kita mencoba untuk menyadari bahwa dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, sebenarnya kita juga sudah berkhotbah. Nah, itu yang menguatkan kita. Oleh karena itu kebetulan saya di grup kerasulan, kita mencoba banyak kegiatan, kita coba berkumpul untuk sharing. Ya, kadang-kadang kita hari Sabtu kumpul untuk ya sekedar menguatkan kita ini satu grup yang solid. Ya, kita ini satu grup yang solid. Kita mempunyai, tiap orang mempunyai talenta masing-masing, yaitu yang harusnya bisa kita kembangkan. Karena itu sedikit demi sedikit kita melayani ke penjara. Ayo, harus ada yang bisa memberikan renungan. Oh, ternyata satu demi satu sudah mulai berani. Ya, memberikan sedikit renungan atau sharing di penjara. Dan sampai saat ini itu tetap berjalan. Ya, dan itu yang membuat kita kita ini Dominikan, jadi ya that's the way of our life. Kita harus bisa menjadi seorang Dominikan sejati. Dengan segala kekurangan kita, ya kita coba. Nah, kalau saya tadi dengar pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian, ya itu juga menjadi pertanyaan kami juga saat itu. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita bisa berkhotbah? Apakah kita bisa menjadi seorang Dominikan? Tapi dengan berjalannya waktu, sebenarnya katakan Romo Andre, kita coba sedikit demi sedikit untuk mulai mau, ya mungkin sedikit sharing, dan lain-lain, sehingga kita merasa ya, kita adalah anggota dari ordo pengkhotbah. Bukan hanya dengan berkhotbah naik panggung, tapi dengan setiap perbuatan kita bisa menunjukkan kita berkhotbah. Jadi seorang guru, jadilah seorang guru yang Dominikan. Kebetulan kamu di paroki menjadi apa? Ketua katekese untuk mengajar katekumen, jadilah seorang yang Dominikan. Ya. Dan ternyata ya itu yang membuat kita menjadi kuat. Teman-teman yang di timur, saya bilang setiap kali ada pertemuan lingkungan, bicaralah mengenai Dominikan, ya, supaya mereka ngerti apa itu Dominikan. Dan ternyata memang tiap teman bisa membawa 1-2 orang, sehingga dari 5 orang kita sudah menjadi 30. Ya, itu mungkin sharing saya. Dan saya begitu bangga menjadi seorang Dominikan karena kita ini wawasan kita tuh cukup luas. Sebagai contoh, waktu saya ke Sydney, terus terang sini ada Albert kan. Nah, saya juga ditemani Albert untuk bertemu dengan Sister Rose. Setelah itu siang harinya bisa bertemu dengan komunitas Dominikan awam dari Vietnam, bisa mendengarkan sharing mereka, bagaimana mereka sebagai manusia perahu dari Vietnam bisa sampai ke Sydney atau Australia, dan gimana mereka dengan sangat guyup bisa membangun Dominikan awam Vietnam di Australia.
Begitu juga waktu saya ke Taiwan, saya diantar Romo Andre, bertemu dengan Romo-Romo OP di Taiwan, dan sambutan mereka itu begitu baik, sehingga saya merasa, oh, saya cukup berbahagia, saya tidak salah ya untuk memilih untuk ikut menjadi Dominikan Awam, karena kita punya komunitas yang begitu besar, begitu guyup, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jadi nanti mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ke luar negeri, mungkin bisa kontak Romo Andre atau siapa, bisa bertemu dengan teman-teman Dominikan kita di sana. Mungkin itu sharing saya, semoga tidak kepanjangan. Terima Sis kasih. Gwenny mau nanya dong sedikit saja. Boleh, Pak Udi. Buat sukacita Ibu, sehingga Ibu bisa berbagi sukacita kepada yang lain sebagai pewarta sukacita. Oke, maksudnya gimana Pak? Jadi, kenapa Ada kegembiraan apa yang Sis Gwenny rasakan di dalam persaudaraan Dominikan Awam ini yang bisa dibagikan ke teman-teman? Ya, pertama memang dengan kita di Dominikan Awam kita punya 4 pilar ya. Dengan kita doa bersama aja, kita doa ofisi bersama, ya setiap pagi, setiap sore, meskipun enggak dalam suatu pertemuan komunitas, tapi di rumah masing-masing, itu aja sebenarnya sudah merupakan suatu sukacita ya. Ternyata kita bersatu dalam doa. Itu yang saya sangat syukuri ya, dan juga di Timur saya tekankan setiap anggota harus bisa berdoa ofisi. Karena doa ofisi itu kan doa resmi kita ya. Dan bila kita mendoakannya bersama-sama, tiap sore, tiap pagi, ada rasa kebersamaan dan rasa sukacita. Itu. Dan terima kasih. Ya. Tentunya komunitas juga sangat penting ya. Karena saya merasa ujung tombak dari 4 itu selain ya doa, studi, karena saya rasa ordo lain juga ada ya. Tapi studi itu kan penting untuk kita. Kalau doa, setiap ordo atau setiap komunitas pasti mengutamakan doa ya. Karena dengan doa kita dekat dengan Tuhan. Tapi dengan adanya studi, dengan komunitas yang guyup, betul-betul ada rasa sukacita. Yang itu kita rasakan pada saat pandemi ini ya, di mana kita nggak bisa ketemu. Karena kalau kebetulan di komunitas saya, itu sebulan 2 kali ketemu aja masih bingung. Kok rasanya enggak kangen ya, ayo jalan pagi atau apa. Jadi terasa sekali. Itu sukacita yang kita dapatkan dari komunitas kita. Dan tentunya dengan sukacita pada saat kita bisa berbagi dengan sesama. Itu baik, Bu Gwenny, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Adi dari Jogja nih, nyambung dari Bu Gwenny nih. Halo Jogja, bagaimana Pak Adi? Bisa bagi-bagi dengan teman-teman di sini. Kegembiraan apa yang Pak Adi dapatkan? Ya, silahkan. Baik teman-teman, kalau ditanya menjadi Dominikan Awam, kebahagiaannya apa? Saya menganalogikan, saya itu masuk Dominikan Awam itu seperti ikut master chef. Jadi diajar bagaimana mengolah hidup ini supaya jadi bagus. Nah itu bagian dari pewartaan. Orang bilang katanya supaya inner beauty-nya itu muncul begitu loh. Wow. Kira-kira begitu. Ya. Dan ternyata sudah muncul ya Pak ya. Kelihatan auranya sampai ke sini. Iya. Cerita bagaimana dong Pak Adi pengalamannya sebelum Dominikan sama sekarang? Kalau pengalamannya cerita tentang sebelum saya itu dengan Alfred sudah cerita. Dulunya saya itu lebih ke Ignatian. Tapi entah kenapa tiba-tiba kok bisa jadi Dominikan. Itu kemarin saya cerita dengan Alfred itu mungkin katanya Santo Dominikus ngomong dengan Santo Ignatius itu, Adi diminta aja jadi Dominikan. Kira-kira. Ya, apa namanya menjadi Dominikan itu suatu yang kebetulan atau bagaimana. Jadi awalnya kami bertiga pasutri itu belajar dari satu biara ke biara. Akhirnya kami ingin belajar tentang ibadat harian, brevir. Akhirnya kami sampai ke Bajiroy. Dari situ kemudian kami jadi Dominikan. Jadi sama sekali tidak terbayang menjadi seorang Dominikan itu dari awalnya tidak terbayang sama sekali. Kira-kira begitu.
Sudah berapa orang sekarang, Bro Adi? Dominikan di Jogja? Oh, yang Profes Kekal 11, kemudian ditambah dengan ada Bu Rosa, Bu Irma. Irma itu pindahan dari Jakarta. Kami ber-15. Ya. Baik. Teman-teman, kita sudah dengar Jogja dan Surabaya. Lalu kita ingin mendengar dari Jakarta sendiri. Ada Bro Theo di sini. Halo Bro Theo. Halo Bro Theo. Bro Theo baru ada keperluan. Oke, baik. Baik, kalau gitu kita lanjut. Pak Stef nggak ada ya? Pak Stefanus. Gimana Bu Gwen? Pak Stefanus nggak ada ya? Halo Pak Stefanus. Oh, Nggak tampak Pak Stefanus. Nggak tampak. Nggak ada ya. Ya, di sini ada Pak Adi yang mewakili Jogja dan Gwenny. Betulnya ada Jakarta dan ada juga Pontianak. Dan yang masih merintis ada kecil-kecil di Purwokerto, di Cimahi, di Cirebon. Dan ini terus berkembang. Bro Udi, saya hanya ingin nambahkan. Bro Udi. Siap. Saya hanya menambahkan, teman-teman, persis yang dikatakan Romo Andre, mungkin semuanya itu butuh proses ya, jadi pelan-pelan aja. Nanti dirasakan ada program yang dikatakan kamensi, datang dan lihat. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang, intinya begitu aja kok. Dan kita harus bersyukur bahwa Gereja Katolik Roma itu penuh dengan banyak tawaran. Salah satunya menjadi seorang Dominikan. Kan itu yang seperti kita masuk ke warung ya. Kita mau pilih makan mana yang cocok. Kita diberi banyak pilihan. Nanti dirasakan dulu, dicecap dulu, mana yang cocok, itu yang kita dalami. Begitu. Terima kasih. Wah, ini tips berharga dari Bro Adi, Jogja. Rasanya rasa gudeg ini. Terima kasih. Ya, betul. Mungkin ada teman-teman lain. Diwakili Pak Udi toh. Yang Jakarta bisa diwakili Pak Udi. Oh, baik. Jakarta ini saya sendiri juga baru. Ada komunitas Martin de Porres, Thomas Aquinas di Pagading, kemudian juga komunitas saya sendiri adalah Albertus Manius. Kemudian ada lagi komunitas apa tuh namanya? Rosa de Lima, ya. Kita ada 4 komunitas di Jakarta. Saya tidak hafal, cukup banyak. Namun uniknya, selain kita punya banyak teman-teman ini di Jakarta ini dibantu oleh Jogja juga, kita bekerja sama. Kita memiliki semacam library untuk studi. Ini yang menarik karena di tim kita itu memiliki server untuk menyimpan beberapa file untuk studi kita dan juga database untuk teman-teman seluruh Dominikan awam ada juga di dalam situ, sehingga kalau teman-teman nantinya akan join lebih banyak lagi, nanti bisa bergabung dengan kita untuk bisa belajar bersama dari sumber-sumber yang kita miliki. Ya. Ada Alex di situ, ada Alex nggak? Oh, Bro Alex. Halo Bro Alex. Bro Alex masih sibuk. Sibuk ya? Iya. Tapi ini sementara sebagai informasi awal bahwa komunitas Dominikan Awam itu unik dan sekarang sudah tumbuh dengan disupport oleh IT. Sehingga nanti teman-teman bisa studi dan kita punya beberapa web, ada pena untuk berita-beritanya menjadi acuan sumber dari informasi-informasi yang ada. Tambahkan karya-karya yang ada di sini. Jadi karena kita punya yang begitu besar kelompok-kelompoknya, jadi kita punya database untuk studinya. Dan itu untuk para formator atau orang-orang yang memang nantinya mengajar bisa jadi bahan referensi. Itu yang sekarang sudah yang dikatakan oleh
studi sudah dibuat secara sistematis begitu ya? Ya. Juga membership juga sudah terinput, walaupun belum semua, tetapi kita sudah punya facility semacam kalau di paroki namanya biduk. Begitu. Baik, silahkan Romo. Ada informasi yang lain mungkin kita punya ini ya yayasan Dominikan ya untuk yang beasiswa ya Romo ya untuk karya pelayanan kita. Bagaimana mencoba untuk bisa menyambungkan dalam satu keluarga Dominikan lah intinya. Intinya sih begitu tujuan kita supaya kita bisa sambung dalam satu keluarga dalam karya bersama. Kita buatkan macam-macam lah, di Surabaya juga ada, di Jakarta, di Pontianak, macam-macam, masing-masing kan ada suster, ada imamnya, macam-macam punya kegiatan bersama yang kita bisa lakukan bersama. Intinya sih begitu ya. Ini saya coba kasih tentang apa saya share ini ya, apa itu tentang also, we get to experience the Dominican family. So that is the Dominican nuns and the Dominican sisters, as well as the laity who also join us for especially one evening where we all share fraternity. My name is Angelo Gravier. I live in Rome. I belong to the Third Order Dominicans. To me, it's very important to live in fraternity because it gives me a lot. In fraternity, there are men and women who follow the life of St. Dominic, St. Catherine, and other Dominican saints in Rome and find it to be a very rich environment. La vie de Dominique Sainte Catherine et des autres saints dominicaines et qui trouvent à Rome un milieu très riche. When we meet in fraternity, we celebrate Mass and then reflect for an hour and a half on topical issues, always following the vision of the Church. At this time, we spend an hour or two deepening our reflection on the rule and the direction of the Third Order, because we must know what we are able to be. Une heure ou 2 heures d'approfondissement de la règle et le directoire des tiers ordres, parce qu'il faut savoir ce que nous sommes. My name is Sister Maria Fabiola Velasquez Maya. I am Colombian, a Dominican of the Presentation. 3 years ago, I was elected International Coordinator of Dominican Sisters International. It was one Brother Carlos Asperos who asked me to participate as a Dominican Sister of Apostolic Life in the General Chapter. And now I'm discovering many things in the order. I see all these brothers are looking for a word of truth in a time of study, reflection, and prayer. I really feel part of the Dominican family. For me, experimenting in this way in the Dominican family is a great discovery and adventure that is worth living. Pour moi, de vivre comme ça en famille dominicaine, c'est une grande découverte et je crois que pour moi, c'est une aventure qui vaut la peine. This way you can know the graces of the families are increasingly numerous. And also day after day we always discover new faces, new sisters, new brothers from all countries, all cultures. The grace of our family for us Dominicans is knowing that there is at least one who knows each of us and knows what to ask.
Baik Romo, luar biasa pertemuan hari ini, sepertinya lengkap sudah informasinya, dan kita juga di chat sudah menginformasikan. Silahkan teman-teman bisa klik dominican.id, di sana teman-teman akan diantar ke beberapa web yang lain, dan di sana bisa memulai untuk mengenal Dominikan dari awal. Kira-kira begitu. Romo, nggak berasa waktunya ini sudah cukup. Jadi kita ingin mengakhiri pertemuan ini, dan saya yakin nanti suatu saat kita akan sambung lagi. Dan mari kita tutup dengan doa penutup, langsung ditutup dengan berkat dari Romo untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk semuanya dalam pertemuan kita hari ini. Tentunya harapannya ini tidak hanya kali ini saja. Jadi kita bisa ketemu lagi, kita bisa kumpul lagi. Punya rencana juga kita akan buat inisial formasi lewat jalur ini selama masa pandemik ini, yang nanti harapannya silakan bisa juga bergabung, belajar lagi, yang nanti akan diumumkan lagi untuk pengumuman-pengumuman berikutnya. Jadi ini hanya permulaan, yang tentunya tidak hanya harapannya sampai di sini, kita bisa belajar lagi dan sama-sama belajar untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ketika kami mengenal Engkau lebih dekat lagi, rasanya ingin lebih dalam lagi dan ingin lebih mengetahui lagi apa yang sebenarnya Engkau harapkan kepada kami, ya Tuhan Yesus. Dalam setiap perjalanan kami, Engkau tuntun kami dengan banyak orang-orang, malaikat-malaikat, para kudus-Mu yang selalu mendoakan kami. Puji dan syukur yang bisa kami panjatkan apa yang sudah kami alami pada saat ini. Sehingga kami bisa saling menguatkan, memberikan jalan, pengarahan, dan membuka mata hati kami untuk semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Bunda Maria, Engkaulah Bunda kami, di mana Santo Dominikus, Bapa Suci kami, mengajarkan kami untuk selalu setia kepadamu dan belajar daripadamu dengan terus memegang bulir-bulir rosario kami yang menjadi warisan untuk kami semua untuk lebih dekat kepadamu dan mendekatkan kami kepada putramu yang terkasih. Tuntunlah dan jagalah kami selalu sampai nanti akhir hidup kami. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu ini, sehingga kami bisa menjadi pewarta kabar sukacita dan juga semuanya hanya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Dominikus, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga keluarga kita, komunitas kita, dan semua orang yang kita doakan dan kita semua diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Romo Andre. Terima kasih Romo. Arif ya. Ketemu lagi. Memuaskan pertanyaan. Terima kasih Romo. Nah, semoga jelas. Harapannya semoga jelas. Ya, semoga jelas semua. Kasih Romo. Jelas Romo. Kalau ada mau pertanyaan lagi boleh ya, silakan. Terima kasih, Mo. Ditunggu bergabungnya. Segera, Mo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Yuk live semuanya ya.
guarda che